Martial Universe. Bab 229. Judul: Esensi Kera Iblis Darah. Transformasi Kera Iblis. Tiga kata yang sangat aneh ini agaknya memancarkan aura ganas di bawah cahaya lampu. Mereka tampak seperti serpihan seram setan kera jahat. Tentu saja, aura ganas ini secara alami tidak menakuti Lindong. Saat dia mengutak-atik tulang sedingin es dengan tangannya, rasa ingin tahu yang kuat muncul di matanya. Hal yang paling mengejutkan Lindong selama pertempuran intens dengan Luo Jiu adalah apa yang disebut transformasi kera iblis yang telah dieksekusi. Setelah semua, itu adalah pertama kalinya Lindong melihat seni bela diri aneh yang dapat mengubah tubuh fisik seseorang. Selanjutnya, Lindong secara pribadi mengalami kekuatan transformasi kera iblis ini. Setelah Luo Jiu mengeksekusinya, tidak hanya kekuatannya melonjak, tetapi kecepatan dan kemampuan serangan baliknya juga meningkat. Jika dia tidak mengandalkan Heavenly Dragon Halberd hari ini untuk memberikan serangan mematikan, pertarungan ini mungkin cukup sulit. Aku ingin tahu di mana Luo Jiu berhasil mendapatkan seni bela diri semacam ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu berapa nilai item ini sebenarnya, berdasarkan perkiraannya, dia tahu bahwa transformasi kera iblis ini bukanlah seni bela diri biasa. Ini adalah jenis seni bela diri yang mencerminkan bagaimana binatang iblis memanfaatkan kekuatannya. Untuk waktu yang singkat, itu memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kemampuan seperti binatang buas. Secara teknis, ini sangat mirip dengan Gridsun Thunder Body. Namun, jenis seni bela diri ini jelas lebih rumit dan berbahaya. Tikus kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong sebelum melihat pelat tulang di tangannya dan berkata, namun, kultivasi dalam jenis seni bela diri ini tampaknya menyebabkan kemampuan intelektual seseorang untuk mundur. Lindong mengerutkan alisnya. Hari ini, setelah Luo Jiu mengeksekusi transformasi kera iblis, dia tampaknya telah berubah menjadi binatang buas. Jika ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan seperti itu, maka menurut pendapat Lindong, sepertinya ini adalah tawaran yang tidak adil. Perbedaan paling penting antara manusia dan binatang adalah kecerdasan manusia. Hanya ketika seseorang tetap mengendalikan kemampuan intelektualnya, dia bisa mengendalikan kekuatannya dan mencegahnya mengendalikan dirinya sendiri. Orang itu benar-benar mengacaukan kultivasinya. Begitulah cara dia mereduksi dirinya menjadi kondisi yang menyedihkan. Jika dia benar-benar mampu menguasai seni bela diri ini, maka dia bisa dengan bebas mengendalikan kekuatan ini. Kalau begitu, mungkin hasil dari pertarungan hari ini akan sangat berbeda. Tikus kecil mengerutkan bibirnya seperti yang biasa dikatakan. Tuang kekuatan Yuanmu ke dalam lempeng tulang itu dan kamu akan bisa belajar bagaimana mengolah transformasi kera iblis. Buat keputusan sendiri. Seni bela diri ini bisa sangat bermanfaat bagi kamu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong juga mengangguk. Aliran emas Yuan Power menyembur ke dalam lempeng tulang itu, sebelum cahaya yang gemerlap segera meledak keluar dari lempeng tulang yang awalnya gelap itu. Kemudian, beberapa huruf kecil bercahaya muncul di depannya. Ketika darah iblis memasuki satu tubuh, meniru bentuknya, merebut kekuatannya, mengendalikan pikirannya. Surat-surat bercahaya yang tidak jelas dan rumit ini memasuki pikiran Lindong satu persatu, menyebabkannya perlahan mengerutkan alisnya. Surat bercahaya yang melayang-layang di udara ini bertahan cukup lama, sebelum akhirnya menghilang. Kemudian, lempengan tulang itu sekali lagi meredup dan menjadi seperti benda biasa. Ketika lempeng tulang itu kembali ke bentuk aslinya, Lindong mengerutkan alisnya bahkan lebih intens. Itu karena dia menyadari bahwa transformasi kera iblis ini tidak akan semudah yang dikultivasikan seperti yang dia harapkan. Untuk mengolah transformasi kera iblis ini, kamu benar-benar membutuhkan darah esensi dari berbagai binatang iblis seperti kera? Lindong berbalik untuk melihat tikus kecil yang duduk di pundaknya dan bertanya. Iya. Selanjutnya, kamu perlu menyerap darah esensi itu ke dalam tubuh kamu dan memperbaikinya. Kemudian, di masa depan, ketika kamu mengeksekusi transformasi kera iblis, perubahan sementara akan terjadi dalam aliran darah tubuh kamu dan memungkinkan kamu untuk memiliki kekuatan binatang iblis itu. Tikus kecil menganggukkan kepala seperti yang dikatakan. Apakah ini akan berbahaya? Lindong ragu sejenak.
Duh, usaha apa di dunia ini yang tidak membawa risiko apapun? Jika kamu tidak dapat sepenuhnya memperbaiki darah esensi iblis setelah kamu menyerapnya ke dalam tubuh kamu, penampilan kamu akan menjadi serupa dengan binatang itu seperti hari ini. Faktanya, jika kamu benar-benar tidak beruntung, benda itu akan menyebabkanmu menjadi benar-benar mengerikan, seperti monster. Tikus kecil memutar matanya seperti yang dikatakan. Lindong mencengkeram telapak tangannya. Dia tidak ingin berubah menjadi monster. Juga, berapa banyak kekuatanmu meningkat setelah kamu menumbuhkan jenis seni bela diri ini, tergantung pada seberapa kuat darah esensi iblis itu. Menurutku, berdasarkan lonjakan kekuatan yang dialami sesama setelah dia mengeksekusi seni bela diri ini, dia seharusnya memiliki hanya menggunakan tahap form creation biasa darah esensi kera iblis. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terkejut. Orang itu hanya menggunakan darah esensi iblis kera yang paling biasa. Jika dia bisa mendapatkan darah esensi iblis kera yang lebih kuat, maka seberapa mengerikan dia nantinya? Tentu saja, semakin kuat darah esensi iblis, semakin sulit untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, kemungkinan bumerang meningkat juga. Sama seperti Lindong dipindahkan, kata-kata kasual tikus kecil muncul dan membangunkannya. Jelas, 1 ons kekuatan datang dengan 1 ons risiko. Siapapun akan ingin memperbaiki darah esensi setan kuat untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, itu akan menjadi langkah bunuh diri. Jika kamu bisa mendapatkan darah esensi iblis kera kuat dan memperbaikinya, dikombinasikan dengan transformasi kera iblis, bahkan jika kamu bertemu Wang Yan lagi, kamu dapat bertarung melawannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong mengencangkan cengkeramannya di piring tulang itu. Meskipun berisiko untuk menumbuhkan transformasi kera iblis ini, kekuatan yang berpotensi dia dapatkan benar-benar menggoda. Di antara praktisi tahap form creation, Wang Yan kemungkinan tak tertandingi. Selain itu, berkat soul treasure-nya Great Luo Golden Spear, bahkan jika dia bertemu dengan praktisi tahap awal key creation, dia mungkin bisa berpasangan dengannya. Sebelumnya, Lindong cukup beruntung untuk menguranginya ke keadaan yang menyedihkan. Namun, jika dia bertemu lagi, dia mungkin tidak memiliki nasib baik yang sama. Di dalam kamarnya, sangat sepi, sementara mata Lindong berkilau. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela napas dalam-dalam saat dia dengan erat menggenggam lempengan tulang itu di tangannya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan, maka dia secara alami harus mengambil risiko. Transformasi kera iblis ini praktis adalah hadiah yang dikirim dari surga ke langkahnya. Jika dia memutuskan untuk menyerah, itu pasti akan sia-sia. Heh, apakah kamu memutuskan untuk mengolahnya? Seolah-olah dia tahu bahwa Lindong akan sampai pada kesimpulan ini, tikus kecil tidak terkejut ketika ditanya sambil tersenyum. Iya, Lindong dengan serius menganggukkan kepalanya saat senyum muncul di bibirnya. Karena aku telah memutuskan untuk mengolahnya, maka aku akan memperbaiki yang paling manjur. Karena itu, aku akan mencari darah esensi iblis kera yang paling kuat. Meskipun semakin kuat darah esensi iblis kera itu, semakin sulit untuk memperbaikinya, Lindong tidak takut sama sekali. Karena dia memutuskan untuk mengolahnya, maka dia tidak akan menerima kurang dari itu. Dalam hal keberanian, dia tidak pernah kekurangan pasokan. Nak, itu adalah roh. Provinsi Great Desolate ini sangat luas dan berada di dalam hutan purba, yang tahu berapa banyak binatang iblis yang tangguh. Aku yakin beberapa dari mereka pasti akan memenuhi kebutuhan kamu. Tentu saja, itu semua tergantung jika kamu memiliki kemampuan. Tikus kecil mengedipkan matanya seperti yang dikatakan. Lindong mengangguk dengan lembut. Meskipun itu akan menjadi pencarian yang sedikit melelahkan, bagaimanapun juga, dia tidak ingin mengikuti manfaat Luo Jiu dan dengan santai menarik darah esensi iblis kera ke dalam tubuhnya. Dia merasa bahwa jika dia melakukannya, dia akan menyia-nyiakan jenis seni bela diri ini. Setelah dia membuat keputusan, Lindong membalik telapak tangannya sebelum dia menyimpan piring tulang itu. Kemudian, dia sekali lagi menggeledah tas Qian Kun Luo Jiu. Luo Jiu tidak memiliki banyak harta mewah, namun masih baik-baik saja. Paling tidak,
Ada sekitar 20.000 yuan pils murni di dalam tas Qiankun-nya. Meskipun itu bukan jumlah besar untuk Lindong, yang memiliki lebih dari 200.000 pil yuan murni, itu masih baik-baik saja. Energi mental menggeledah tas Qiankun itu. Sama seperti Lindong hendak menyerah, sebuah craft biasa menarik perhatiannya. Dengan jentikan tangannya, potongan craft itu segera muncul di tangan Lindong. Saat ia dengan hati-hati membuka craft itu, Lindong menyadari bahwa ini adalah peta. Di peta ini, ada sekitar selusin titik merah. Sementara itu, semua titik merah ini terletak di pegunungan yang berbeda. Apa ini? Lindong mengerutkan alisnya, saat matanya menoleh untuk melihat sudut terendah craft itu. Di area itu, dijelaskan setiap titik merah secara rinci. Barisan pegunungan Heavenly Bull, Kera Hercules, akhir tahap Creation. Demonic Cloud Peak, Mountain Sucking Golden Ape, tahap awal Key Creation. Lindong menatap penjelasan rinci tentang setiap titik merah. Tiba-tiba, kegembiraan muncul di matanya. Titik-titik merah ini merinci lokasi kera iblis tertentu. Jadi Luo Jiu sudah siap. Lindong sangat senang. Berkat peta ini, itu akan sangat mengurangi jumlah upaya yang dia butuhkan untuk mencari kera iblis ini. Selama dia mengikuti lokasi di peta ini, dia seharusnya bisa menemukan kera iblis ini. Darah esensi iblis kera yang diperoleh Luo Jiu harus berasal dari kera iblis Hercules dari pegunungan Heavenly Bull. Lindong melihat pegunungan Heavenly Bull, sebelum dia segera berbalik untuk melihat dua titik paling merah di peta itu. Kedua titik merah ini sangat merah dan tampak seperti darah segar. Ketika seseorang meliriknya, itu menyebabkan rambutnya berdiri. Heaven Sucking Mountain, Heaven Sucking Devil Ape, tahap manifestasi awal. Ancient Wasteland, Ancient Dragon Ape, tahap manifestasi awal. Ghoul. Saat dia menatap tiga kata merah darah yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa, Lindong merasakan keringat dingin muncul di dahinya. Sepertinya seluruh tubuhnya menjadi dingin seketika. Tahap manifestasi iblis kera. Telapak tangan Lindong bergetar lembut. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya secara bertahap menenangkan dirinya sementara kekaguman yang tebal terkandung di matanya. Sial, ini terlalu sulit. Sama seperti kekaguman tebal memancar melalui matanya, perasaan gila muncul dari dalam wilayah terdalam hati Lindong. Sebuah kilatan melintas di matanya, jika dia bisa mendapatkan jejak darah esensi dari Heaven Sucking Devil Ape atau Ancient Dragon Ape dan menggunakannya untuk menumbuhkan transformasi kera iblis, maka dia yakin jika dia bertemu Wang Yan lagi, dia bisa membuatnya meronta-ronta seperti anjing. Daya pikat jenis kekuatan ini menyebabkan napas Lindong berubah compang-camping. Bisakah aku melakukannya? Meskipun itu sangat memikat, Lindong tidak kehilangan akal sehatnya. Ketika dia berbalik untuk melihat tikus kecil, matanya menyala saat dia bertanya. Dia tahu bahwa jika dia ingin sukses, dia harus mendapatkan bantuan tikus kecil. Di bawah tatapan tajam Lindong, mata tikus kecil yang semula mengedipkan mata menjadi celah kecil saat mata itu menatap dengan penuh perhatian pada dua titik berwarna merah darah itu. Setengah saat kemudian, di bawah tatapan gugup Lindong, akhirnya menganggukkan kepala secara bertahap. Ya, kita bisa.